Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Nah, masih tahu kan dan masih ingat tokoh Sengkuni Indonesia? Siapa lagi kalau bukan Mbah Amin Rais. Yang dulunya ini terkenal dengan apa ya? Yang dinobatkan kepada dia itu katanya Bapak Reformasi. Tapi ternyata itu sejarah membuktikan dia sekarang jadi gelandangan politik seperti apa yang sudah dikatakan almarhum Gus Dur ya. Amin Rais itu penipu, dia akan jadi gelandangan politik. Terbukti ya sekarang dia itu ya selalu ngerecokin pemerintah. Mulai dari Pak Jokowi bahkan sampai ke pemerintahan Mas Gibran dan Pak Prabowo ini. Nah, kebenciannya terhadap Pak Jokowi dan keluarganya itu nggak ada hentinya bersama CS-nya ya, kayak Refli Harun dan kawan-kawannya. Nah, dia ini pernah ya saking bencinya ke Pak Jokowi, dia ini bahkan sampai dengan lantang ya mengucapkan ya naskah Pancasila. Nah, Pancasila kan ada 5. Nah, kelima sila tersebut dia plesetkan, dia rubah. Ini enaknya diapain ya orang ini? Karena sudah melecehkan ya dasar negara kita, Pancasila. Nah, kira-kira netizen mau berkomentar apa nih untuk Mbah Sengkuni ini? Nah, kita akan simak ya reaksi dari masyarakat untuk Mbah Amin ini. Mari kita simak. Pancasila. Sila pertama menjadi keuangan yang maha perkasa. Keuangan yang maha perkasa. Seharusnya kan ketuhanan yang maha esa ya. Sila kedua menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Kemudian yang sila ketiga menjadi perpecahan bangsa Indonesia. Pancasila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh nafsu syaitoniyah Jokowi yang mengarah pada nepotisme dan dinasti gila. Dan yang terakhir, sila kelima, menjadi kezaliman sosial yang menindas sebagian besar rakyat Indonesia. Umurnya tok gerang, tapi utek kira berkembang. Tawek ra kena diajeni. Kumaha barudak? Tau. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh nafsu syaitoniyah Jokowi. Sungguh, sudah kehilangan akal sehat Abah Amin Rais menghujat Jokowi agar Pak Jokowi lengser, sampai-sampai sila keempat dari Pancasila dirubah bunyinya yang mengatakan kerakyatannya dipimpin oleh nafsu seton Jokowi. Abah Amin Rais, sudahlah Abah. Abah itu salah, nggak bakalan bisa melengsarkan Pak Jokowi, Bah. Abah itu memang pantas dijulukin Sengkuni Indonesia. Yang bisanya menghujat dan menghujat Presiden Jokowi. Saudara, Pak Amin Rais menuduh Pak Jokowi melakukan pengkhianatan terhadap Pancasila, dan beliau katakan bahwa selama 10 tahun masa pemerintahan Pak Jokowi, pada tataran realitas kehidupan telah mengubah bentuk Pancasila. Dan Pak Amin Rais sendiri mengucapkan perubahan bentuk Pancasila itu mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Akan tetapi sejauh tuduhan itu tidak terbukti, maka harus dikatakan bahwa perubahan ya kalimat per kalimat Pancasila itu berasal dari Pak Amin Rais sendiri. Dengan kata lain, secara orisinal
Pak Amin Rais lah yang mengubah Pancasila itu. Entahlah saudara mau lihat ini sebagai sesuatu yang serius, bisanya boleh dikata sebagai suatu darurat Pancasila, ataukah sekedar sebagai bahan untuk berasa lucu, sebagai bahan guyonan. Akan tetapi itulah yang terjadi. Dan bagi saya, karena Pak Amin Rais tidak dapat membuktikan bahwa Bapak Jokowi, Presiden, berkhianat terhadap Pancasila dan mengubah bentuk Pancasila, maka sesungguhnya Pak Amin Rais lah yang secara sadar melakukan pengubahan terhadap Pancasila yang adalah dasar negara, ideologi negara, sumber dari segala hukum di negara Republik Indonesia ini, suatu filosofi atau pantangan hidup berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Baiklah saudara, simak video berikut ini. Pengkhianatan Jokowi pada Pancasila. 10 tahun berkuasa, Jokowi membiarkan proses politik yang mengerikan, di mana Pancasila berubah bentuk dalam living reality atau realitas hidup, yaitu sila pertama menjadi keuangan yang maha perkasa. Sila kedua menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Kemudian yang sila ketiga menjadi perpecahan bangsa Indonesia. Dan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh nafsu syaitoniyah Jokowi yang mengarah pada nepotisme dan dinasti gila. Dan yang terakhir, sila kelima menjadi kezaliman sosial yang menindas sebagian besar rakyat Indonesia. Pancasila. Sila pertama menjadi keuangan. Nyun sewu untuk admin, dan mohon izin saya meng-state postingannya ya, karena kebetulan sekali lewat di beranda saya, dan ini sangat luar biasa sekali ya. Ada apa sebenarnya dengan mbah kita ini ya, kok unggah-ungguhnya kayaknya udah nggak bisa lagi jadi panutan ini ya, nggak bisa lagi jadi panutan. Mbah, ada apa sebenarnya mbah? Begitu mendalam sekali ya. Belum puas mbah mengolok-olok pemimpin negara beserta keluarganya dan lain-lainnya, katakanlah ini Pancasila. Salah apa Pancasila mbah? Sehingga sila-silanya luar biasa ini mbah, yang mbah sebutkan itu ya, sila-silanya itu ya. Ada apa dengan Pancasila mbah? Ya, kalau begini, ini bukan lagi candaan menurut saya, bukan lagi candaan. Ini udah serius, ya. Karena apa? Karena Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum di negara kita. Pancasila itu pemersatu anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kok sila-silanya seperti itu? Sekarang apa yang diucapkan oleh Mbah itu? Ada apa sebenarnya Mbah? Nggak boleh Mbah, nggak boleh. Ini Pancasila Mbah. Indonesia berdiri ya sampai sekarang masih kokoh Mbah, karena Pancasila menjadi dasar negara kita. Pemersatu anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Tiba-tiba sila-silanya seperti itu. Mbah katakan, Mbah ucapkan. Monggo Mbah, Mbah nggak suka dan pemimpin negara ini monggo. Jangan bawa-bawa Pancasila Mbah. Jangan ya Mbah ya. Jangan Mbah. Tolong ya Mbah.
kita beri kesempatan. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu. Benar-benar miris dan sungguh-sungguh sangat disayangkan ketika melihat gerak-gerik dan tindak tanduk serta statement-statement yang dilontarkan oleh seorang yang sesungguhnya sudah pantas dan patut dijadikan rujukan dan panutan. Akan tetapi dari sikap, sifat pribadi, dan kata-katanya yang sangat-sangat disayangkan. Karena seperti yang kurang cermat, memilih diksi di dalam mengungkapkan sesuatu. Atau memang sudah menjadi karakternya seperti itu. Entahlah, saya yakin ketika lontaran kata-kata yang penuh ejekan, penuh kebencian dilontarkan, itu artinya merupakan gambaran jiwa dan suara hati dari pengujar dan siapapun yang melontarkannya. Subhanallah, inilah yang disayangkan dari seorang Profesor Dr. Kiai Haji Amin Rais yang sesungguhnya ketika bisa lebih bijak, lebih santun, dan lebih adab, serta menguasai berbagai permasalahan dengan tenang dan tanpa luapan emosi. Mbak Amin! Saya Keren juga ini. Aduh, dipanggil langsung semangat juga nih Mbak Amin ini. Keren ini semangat ini kayaknya nih. Mbak, dulu emang kuliahnya di mana, Mbak? di Universitas Notre Dame, South Bend, Indiana. Iya. Keren Mbak Amin juga lu. kuliahnya. Keren lah, emang lu Gri. Iya. Iya. Aduh. Berapa tahun, Mbak, di Amerika? Saya di sana 72 sampai 74. Oh, 2 tahun. lama juga ya. 2 Kuliah tahun 2 ya. tahun. 72 sampai 74. Hebat Mbak Amin. Profesor. Wah, hebat kali dong, Mbak. Nah, Iya. Nah, Maksudnya Mbah itu nah apa, Mbah? Hah? Nah apa? Kan di sana di Amerika itu kehidupannya kan bebas banget ya Mbah ya, kalau nggak salah ya Mbah ya. Ya. Apalagi saya lihat di California, di Philadelphia, itu kan kelihatan banget tuh Mbah. Ngeri juga sih Mbah. Saking bebasnya yang namanya gay, lesbi, free sex, minum-minuman alkohol, dan sejenis narkoba lainnya itu kan kelihatan bebas sekali tuh Mbah. Sampai kayak kota zombie tuh. Kalau berhubungan seks bebas, kalau di sana itu istilahnya apa ya Mbah? Fufu Fafa. Oh ya baru tahu gua. Apa? Ternyata. Oh ya. Baru tahu tuh. Oh kalau di sana itu fufu fafa ya. Kalau mungkin di sini semacam wik, semacam tekdung gitu kali ya Mbah ya. Kok Mbah tahu sih istilah-istilah kayak beginian di Amerika itu fufu fafa? Dari mana Mbah taunya Mbah? Nah, saya bertanya pada teman-teman Amerika di kampus Notre Dame itu, mendapat info dari temen-temennya di kampus. Mbah kok ya sempet-sempetnya sih nanya kayak gitu-gituan. Sempet nanya Mbak Amin. Mbah tuh kok kadang-kadang ya usil amat sih. Kayak gitu aja pakai nanya ke temen kuliah segala. seret Jokowi ke meja hijau supaya Seret-seret bathukmu amblek kuwi. Bathukmu lho diseret gesut ning aspal ngono. Sampeyan ki tuwek, Mbah, nggih panutan sing nom-nom ngene iki ora marai elek ngono kuwi. Bathukmu gesut ning aspal, diseret gesut ning aspal. Ben melonyoh bathukmu ben sadar. Mulyono atau Jokowi
itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Terburuk? Contong sing ngomong iya terburuk. Jajal takono karo rakyat ngono. Mesti terbaik to. Gawe-gawe iki. Wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Mbah Amin, Mbah Amin. Mbah maunya apa sih, Mbah? Gak ngerti saya, Mbah. Cara pikir Mbah. Apa memang karena saya terlalu bodoh, Mbah yang terlalu pintar? Ya nggak harus seperti itu, Mbah. Kalau Mbah memang nggak suka, ya jangan ngajak orang-orang. Lagi pula tolak ukur tolak ukur ridho Allah itu, tolak ukur keberkahan itu dari apa dilihatnya, dinilainya? Mbah memang dulu penggerak reformasi, ya tapi kan tidak harus seperti ini mengajak orang untuk menebar kebencian. Mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Wes angel. Gibran, kamu harus segera mengundurkan diri. Titik. Panggah dlondong sitok iki meneh jan. Gowething aku. Utek mengke apa suwung ngono to jero niki Mbah jane. Mas Gibran iki lho dilantik sik ndek ngisore. Kok wis mbok kon mudhun ya apa mbok ganteni karo dapur ramono iki. Sampai wakil presiden lho, sampeyan ya. Terus piye kata-katane wong? Dong ora wae iki. Kan mbok dadekne bergedel napa piye Indonesia. Nah, si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitoniah daripada yang lalu-lalu ya. Nah, jadi singkat kata, kita ini dia oke. Cuk, bergat karo wit tuwek ora tata lambemu. Ngomong terus saiki. Ngangkat ane luwande ngene iki kok ngerusak generasi muda isomu. Tuwekan ra tata cuk. Gatel suwe-suwe dijar. yakin mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti tangannya itu dikecek atau diborgol. Jadi proses yakin mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti tangannya itu dikecek atau diborgol. Jadi proses hukum yang seadil-adilnya harus diterapkan pada Jokowi keluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korupnya harus diterapkan pada Jokowi keluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup. Nah sekarang saya cuma pengen tahu nih mereka ini ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden berani nggak gitu, berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Kan Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon, ya kan? Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain apa namanya sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Jadi menurut saya, ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Yang kan Jokowi kita aja nggak penting. Iya, makanya mungkin emosi kali ya, nggak pernah digubris gitu sama Pak Jokowi, makin menjadi gitu. Mungkin kepengen direspon. Ngeri. Inilah rencana Amin Rais pada tanggal 21 Oktober setelah dilantiknya Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden 2024. Nah, supaya tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan, ya insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya, si Kutu Tapa itu yang banyak kotor, ya, serba pornografi, ya.
Yang dipikir dia itu bukan negara kita, kemauan rakyat, keadilan, nggak ada ya. Tapi hanya maaf, ya, pokoknya kita tahu lah ya. Lu, gak bahaya tak cahi kita. Piye lur, ini ada gerakan yang bisa dikatakan makar lu. Sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Yo toh, pada tanggal 21 Oktober setelah sehari dinyatakan dan dilantiknya Bapak Prabowo dan Mas Gibran, Mbah Amin lur akan menggerakkan massa untuk menggulingkan Mas Gibran sebagai wakil presidennya Pak Prabowo. Gimana menurut kalian lur? Jelangkung, di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan, datang tadi berebut, pulang tadi